persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 15 Juli 2025, peringatan Santo Bonaventura. Disusun dan dibawakan oleh Frater Ervans Uran, SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu masih bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, judul renungan hari ini adalah pertobatan dan kasih Allah. Bacaan Injil dari Matius bab 11 ayat 20-24 yang kita dengar hari ini mengajak kita untuk memikirkan sikap manusia terhadap panggilan pertobatan yang datang dari Tuhan. Dalam teks ini, Yesus menyatakan kecamannya terhadap kota-kota yang tidak berevolusi meskipun telah menerima banyak tanda dan karya ajaib dari Yesus. Yesus menyebutkan kota-kota seperti Korazim, Betsaida, dan Kapernaum yang telah menyaksikan mukjizat namun tetap tidak berbalik kepadanya. Yesus telah melakukan banyak mukjizat dan tanda sebagai kasih dan cintanya. Namun, tidak semua orang menyambut dan menyadari kuasa Allah dalam diri Yesus. Bahkan beberapa kota yang paling sering melihat karyanya, seperti Korazim dan Betsaida, tetap menutup hati mereka. Yesus dengan tegas menyatakan bahwa pada hari penghakiman nanti, kota-kota yang menolak Dia akan lebih celaka daripada kota-kota yang sangat berdosa. Umat Allah yang terkasih, melalui peringatan ini, Yesus mengajarkan kita pentingnya pertobatan. Pertobatan bukan hanya tentang penyesalan, tetapi juga tentang perubahan hati dan pikiran yang membawa kita untuk menyadari kasih Allah yang begitu besar. Dalam hidup ini, kita kadang merasa bahwa kita telah menerima banyak berkat atau bahkan melihat berbagai peristiwa yang menyentuh, namun hati kita tetap keras dan kita tidak mau kembali kepada Dia. Seperti kota-kota yang disebutkan Yesus, kita bisa jatuh ke dalam perangkap. Kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki tanpa menyadari bahwa Allah yang memberikan semuanya kepada kita. Sejak kecil kita diajarkan untuk meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Ini adalah latihan sederhana menuju pertobatan yang lebih fundamental di dalam iman. Saya teringat akan khotbah seorang pastor dalam kesempatan misa biasa. Dosa terbesar manusia adalah merasa diri tidak berdosa. Demikian ungkapnya. Keangkuhan hati seperti ini hanya membawa kita kepada jalan yang sesat. Ketika kita mendengar panggilan Tuhan, apakah kita merespon dengan hati yang terbuka dan siap menerima? Atau kita justru mengabaikannya? Umat Allah yang sama dikasihi Tuhan,
yang lebih menggembirakan adalah di balik kecaman Yesus terhadap ketidaktaatan, tetap ada kasih Allah yang tak terhingga. Allah tidak pernah menyerah untuk memanggil kita. Bahkan saat kita gagal atau jatuh, Allah tetap menawarkan kesempatan untuk mengkonversi dan kembali padanya. Kasih Allah adalah kasih yang tanpa syarat. Meskipun kita seringkali mengabaikannya, Dia tetap setia menunggu kita untuk kembali. Kita hendaknya menyadari diri kita sebagai orang sakit yang sepatutnya memerlukan obat. Bacaan ini mengajak kita untuk merefleksikan hidup kita. Setiap saat adalah kesempatan baru yang diberikan Allah untuk kembali kepada Dia. Semoga kita tidak menjadi kota-kota yang keras hati, melainkan menjadi hati yang terbuka untuk menerima kasih Allah dan menjalani hidup dengan lebih baik sebagai buah dari pertobatan hati kita. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.